Saudara, Shalom. Apa kabar? Saudara baik-baik? Saya tahu jawabannya luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudaraku, terima kasih buat tim musik, buat worship leader, buat the singer yang sudah menghantarkan kita semua untuk menikmati hadirat Tuhan. Kunci dari sebuah kebaktian saudaraku itu ada di praise and worship-nya. Ya, kalau praise and worship-nya sudah dapat saudara, kami ini pembicara hanya tinggal meneruskan. Jadi tidak apa-apa, mereka istirahat, silahkan. Hari ini saya rindu berbicara kepada saudara mengenai tuntunan Tuhan. Kalau saudara suka dengan judul khotbah atau topik khotbah, maka judul khotbah saya adalah tuntunan Tuhan. Apa judul khotbah kita siang hari ini saudaraku? Tuntunan Tuhan. Ulangan pasalnya ke-32, ayatnya ke-11 dan ayatnya ke-12. Kitab Ulangan pasalnya ke-32, ayatnya ke-11 dan ayatnya ke-12. Saudara bawa Alkitab? Halo, saudara bawa Alkitab? Boleh saya lihat tangan-tangan saudara yang bawa Alkitab? Jangan diturunkan dulu, coba angkat saudara. Oke, sekarang turunkan. Buka dengan saya dalam kitab Ulangan pasalnya ke-32 ayatnya ke-11 dan ayatnya ke-12. Kalau saudara sudah download itu Alkitab dalam handphone atau BlackBerry saudara, silakan pencet handphone atau BlackBerry saudara, iPhone saudara, ya, dalam kitab Ulangan pasalnya ke-32 ayatnya ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Zaman sekarang sudah canggih saudara, ya. Tapi saya tetap suka bawa Alkitab saudara, karena kalau Alkitab itu bisa dicoret-coret saudara. Alkitab saya penuh dengan coretan saudara. Jadi kalau saya lagi baca, saya dapat, saya coret gitu saudara. Ya, ya. Zaman sekarang bukan hanya ada kitab suci, handphone suci juga ada saudara. BlackBerry suci juga ada, iPad suci juga ada. Jadi dengan teknologi kita semakin bisa mengenal siapa Tuhan kita. Amin saudaraku. Teknologi bukan buat kita jadi lupa saudara, lupa berdoa, lupa baca firman. Enggak, justru dengan teknologi kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Sama seperti alat musik saudara, ada beberapa orang berkata alat musik itu sesat. Enggak, kata siapa? Alat musik bisa untuk menyembah Tuhan kok, tapi di satu sisi juga bisa menyembah yang lain. Jadi tergantung dari pribadi kita. Ya, justru dengan teknologi kita semakin bisa mengenal siapa Tuhan kita. Ulangan pasalnya ke-32, ayatnya ke-11 dan ayatnya ke-12. Kalau saudara suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah saya di ibadah yang kedua ini adalah tuntunan Tuhan. Tadi pagi saya sudah khotbah tentang paradigma doa, ada hukum rohani yang Tuhan Allah kerjakan dalam kehidupan kita kalau kita berdoa. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus suka berdoa. Nah, di ibadah kedua ini, saya akan bahas kepada saudara mengenai tuntunan Tuhan. Pasang seat belt saudara, pakai sabuk pengaman saudara, siang hari ini supaya saudara tidak tergoncangkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab mungkin ada hal-hal yang kurang mengenakan kita dengarkan siang hari ini, tetapi jemaat harus dilatih untuk suka mendengar firman yang keras supaya kita semakin dipacu saudara, ya. Jangan terlena terus, sebab musuh terbesar orang Kristen adalah rasa nyaman. Ya, saya tidak anti khotbah berkat, saya bisa khotbah berkat, saya bisa buat telinga saudara itu enak, saudara senang, tapi firman Tuhan kadangkala perlu kita dengar yang keras supaya kita semakin bertumbuh menjadi dewasa. Amin saudaraku. Ulangan pasalnya ke-32 ayatnya ke-11 dan ayatnya ke-12. Kitab Ulangan ada dalam perjanjian lama. Kitab ini ditulis oleh Musa dalam perjanjian lama. Pasalnya ke-31 ayatnya ke-11 dan ayatnya ke-12. Di depan sudah ada slide. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Hitungan ketiga, Ulangan 32 ayatnya ke-11 dan ayatnya ke-12. Sudah dapat? Kita akan baca sama-sama pada hitungan ketiga, kita akan baca dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Kalau perlu saudara, samping kiri kanan saudara terganggu dengan pembacaan saudara. Berarti firman Tuhan mempengaruhi hidup banyak orang. Siap? Oke, Ulangan pasal ke-32 ayat ke-11 dan ayat ke-12. 1, 2, dan 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah menuntun dia
dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Berbahagialah mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, ada dua hal yang perlu kita mengerti tentang tuntunan Tuhan. Tentang tuntunan Tuhan di sini. Yang pertama adalah begini. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkehendak untuk menuntun setiap saudara. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah menginginkan satupun dari anaknya atau satupun dari orang percaya itu berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin dulu. Saudara bisa lihat itu dalam Yesaya pasalnya ke-58 ayatnya ke-11 dikatakan seperti ini. Aku hendak menuntun kamu senantiasa. Jadi saudaraku telah merupakan kehendak Tuhan untuk menuntun setiap umatnya. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini saudara. I will guide you forever. Itu kata yang dipakai. The Lord will guide you forever. Tuhan akan menuntun saudara. Nah kata will di sini saudara mempunyai pengertian mau. Katakan dengan saya mau. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang mau untuk menuntun setiap saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Mungkin Tuhan lebih berkehendak untuk menuntun saudara daripada saudara mau untuk dituntun oleh Tuhan. Sebab Tuhan mau umatnya berjalan selalu dalam tuntunannya. Itulah merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada di antara saudara di tempat ini yang berjalan tanpa tuntunan Tuhan, itu bukan karena kesalahan Tuhan saudaraku, tapi karena kesalahan kita sendiri. Sebab Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia mau menuntun kita selamanya. Dia tidak mau satu orang pun dari kita berjalan tanpa tuntunannya. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Kalau gitu kita bertanya dalam hati kita, kapan sih Tuhan mau menuntun kita? Alkitab berkata dalam Yesaya pasalnya ke-58 ayatnya ke-11 dikatakan seperti ini. Tuhan mau menuntun kita senantiasa. Jadi kapan Tuhan mau menuntun kita? Senantiasa. Nah kata senantiasa saudaraku di sini punya dua arti. Sekarang dan seterusnya. Jadi kapan Tuhan mau menuntun saudara? Selama-lamanya. Tuhan mau menuntun saudara dalam segala keadaan. Tuhan mau menuntun saudara dalam keadaan senang. Tuhan juga mau menuntun saudara dalam keadaan susah. Tuhan mau menuntun saudara dalam keadaan beruntung, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan apapun. Dia adalah Tuhan yang mau menuntun setiap umatnya. Itulah Tuhan kita. Jadi yang pertama yang harus kita mengerti saudara tentang tuntunan Tuhan di sini adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkehendak untuk menuntun umatnya. Hal yang kedua yang perlu kita garis bawahi sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang tuntunan Tuhan ini adalah selain Tuhan mau menuntun kita, Tuhan juga mau menuntun kita secara langsung. Katakan dengan saya, langsung. Lihat ayatnya ke-12 dari Ulangan pasal ke-32 tadi. Saya baca buat saudara di Ulangan pasal ke-32 ayatnya ke-12. Ya. Di depan sudah ada slide, Alkitab bilang gini, demikianlah apa saudaraku? Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah, apa saudaraku, asing menyertai dia. Saya suka perkataan ini saudaraku. Artinya begini saudaraku, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang secara langsung menuntun setiap umatnya. Tuhan tidak mau memakai perantara lain dalam menuntun kita. Tuhan mau secara langsung menuntun setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Nah persoalannya ada di sini saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Kebanyakan orang Kristen zaman sekarang ini suka dituntun oleh manusia yang lain. Kebanyakan kita saudaraku suka dituntun oleh media atau perantara yang lain.
Tapi fakta yang sebenarnya atau kebenaran kekalnya yang ingin saya sampaikan kepada saudara hari ini begini. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau secara langsung menuntun setiap umatnya. Amin. Makanya saya pakai istilah ini saudaraku. Merupakan hak semua orang percaya untuk menerima tuntunan langsung dari Tuhan. Merupakan sebuah privilege dalam hidup ini, hak istimewa dalam hidup ini untuk dituntun langsung oleh Tuhan. Tuhan mau menuntun kita secara langsung. Yang setuju dengan saya, katakan amin lagi. Nah, permasalahannya ada di sini saudaraku. Kadangkala kebanyakan kita itu memiliki kerangka berpikir yang keliru mengenai tuntunan Tuhan. Ada sebuah paradigma atau cara berpikir yang salah dalam kehidupan orang Kristen hari-hari ini mengenai tuntunan Tuhan. Kita selalu berpikir begini, kalau Tuhan menuntun hidup saya, itu pasti semuanya berjalan sangat menyenangkan. Kita selalu berpikir dari dulu kalau Tuhan menuntun hidup saya, itu pasti semuanya berjalan mulus-mulus saja. Nah, kalau saudara punya cara berpikir yang seperti demikian, maafkan saya, itu adalah cara berpikir yang keliru saudara. Kadangkala kita orang Kristen itu cuma suka tuntunan Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasalnya ke-23, ayatnya pertama dan ayatnya kedua saja. Yang berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Orang Kristen zaman sekarang ini cuma suka tuntunan Tuhan yang sifatnya hijau-hijau dan tenang-tenang saja. Padahal Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tuntunan Tuhan itu bisa saja terjadi di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari Mazmur pasalnya ke-23 yang berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Alkitab lebih kerennya lagi bilang begini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berarti saudaraku, tuntunan Tuhan itu bukan hanya terjadi di ayat yang pertama dan di ayatnya kedua saja, tapi bisa terjadi di ayat yang ketiga dan ayatnya keempat. Nah, tahukah saudara, kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa. Coba lihat saudara, di ayat yang pertama dari Ulangan pasal ke-32 tadi. Judul perikopnya apa saudara di atas ayat yang pertama? Nyanyian dari Musa. Benar nggak saudara? Coba lihat Alkitab saudara. Di judul perikop Ulangan pasalnya ke-32. Judul perikopnya apa saudaraku? Nyanyian Musa. Berarti saudara, kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa. Tahukah saudara, dalam Ulangan pasal ke-32 ini sebenarnya adalah Musa sedang memberikan kesimpulan dari 40 tahun pelayanannya memimpin bangsa Israel di padang belantara. Musa sedang merangkum seluruh pelayanannya selama 40 tahun memimpin bangsa Israel. Dan dia berkata begini, selama saya memimpin bangsa Israel, saya telah melihat bahwa Tuhan telah menuntun kami dengan cara yang luar biasa. Dan tuntunan Tuhan itu berbunyi begini, laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Wow. Katakan dengan saya, wow. Mengapa wow? Sepertinya ini agak-agak lain cara tuntunan Tuhan di sini, saudara. Nah, setelah saya pelajari, saudara, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, saya temukan, saudaraku, ternyata tujuan Tuhan menuntun setiap umatnya itu bukan cuma memindahkan kita dari satu titik ke titik yang lain. Ternyata cuma bukan itu saudara. Ternyata bukan cuma itu saudara.
Tujuan Tuhan menuntun setiap umatnya bukan cuma menunjukkan jalannya kepada saudara dan saya. Haruskah kita ke kiri dalam hidup ini atau ke kanan dalam hidup ini. Ternyata tujuan Tuhan menuntun kita bukan cuma sesimpel itu saudaraku. Ternyata tujuan Tuhan bukan cuma sesederhana itu. Tujuan Tuhan menuntun setiap kita. Tuhan punya tujuan yang lebih dahsyat lagi dalam hidup ini. Tuhan punya tujuan yang lebih luar biasa lagi dalam hidup ini. Tuhan punya makna yang lebih dalam lagi dalam menuntun setiap umatnya. Halo, sampai sini paham maksud saya? Halo, saudara kok tegang sekali sih? Jangan-jangan saya salah tema khotbah ini Pak. Saya sudah gumuli tadi saudara. Tadi saya di ruang pembicara saya bilang Tuhan saya harus khotbah apa? Saya banyak bawa materi khotbah saudara. Saudara suruh khotbah saya sampai jam 3 sore juga saya bisa saudara. Saya bilang Tuhan saya harus khotbah apa ini saudara yang kedua. Saya harus khotbah apa ini. Apa karena efek bola tadi malam? Nah siang hari ini saya akan tunjukkan kepada saudara. Mengapa Tuhan kita menuntun kita dengan caranya yang seperti itu. Nah sebelumnya saya akan tunjukkan kepada saudara, saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana Raja Wali kalau mendirikan sarangnya. Penting kita ketahui siang hari ini. Saudaraku, Raja Wali kalau mendirikan sarangnya itu dengan cara yang unik. Ya, sudah banyak pengkhotbah mengkhotbahkan ayat ini. Tapi saya mau kita melihat dari sisi yang berbeda siang hari ini. Sebab kalau kita melihat satu kebenaran firman Tuhan dari sisi yang sama terus, kita akan kehilangan arti yang ingin disodorkan oleh firman Tuhan. Ya. Nah, saudara tahu, Raja Wali kalau mendirikan sarangnya itu berbeda dengan burung biasa. Raja Wali kalau mendirikan sarangnya itu nggak pernah di atas pohon. Emprit itu di atas pohon. Raja Wali kalau mendirikan sarangnya itu selalu di atas bukit batu yang tinggi. Karena dia membangun atau mendirikan sarangnya di atas bukit batu yang tinggi, makanya dia perlu struktur yang kuat untuk membangun sarangnya. Saudaraku, saya di rumah ada langganan televisi kabel. Percayalah saya tidak sedang promosi saudara. Saya tidak dibayar oleh Indovision, tidak sama sekali. Tapi ada satu channel yang paling kami sukai di rumah, yaitu Animal Planet. Kalau HBO filmnya diulang-ulang itu saudara. Box office katanya, diulang-ulang saudara. Ya, enggak lah. Tapi ada satu channel yang paling kami sukai yaitu Animal Planet. Nah satu kali Animal Planet membahas tentang burung Raja Wali. Waduh, saya senang saudara, saya amati di sini. Bahkan saya catat saudara, Raja Wali kalau mendirikan sarangnya itu berbeda dengan burung biasa. Raja Wali saudaraku, kalau mendirikan sarangnya, dia akan ambil tangkai yang berduri terlebih dahulu sebagai struktur atau pondasi untuk membangun sarangnya. Dia akan ambil tuh tangkai yang berduri sebagai struktur atau pondasi di bawahnya. Kemudian dia baru taruh itu di atasnya rumput-rumputan, lalu daun-daunan untuk membangun sarangnya. Jadi bagian pertama dia akan ambil apa tadi saudara? Tangkai yang berduri untuk membangun sarangnya. Sebagai pondasi, struktur untuk membangun sarangnya. Kemudian dia akan ambil itu rumput-rumputan ditaruh di atasnya, lalu daun-daunan, lalu kapas-kapasan atau bulunya sendiri. Barulah yang paling atas saudaraku, dia akan taruh itu daun yang lebih besar. Apakah itu daun pisangkah atau daun jarak yang lebih besar? Jadi ada tahap-tahapnya membangun sarangnya. Pertama dia akan ambil tangkai yang berduri, lalu rumput-rumputan, lalu di atasnya daun-daunan, lalu kapas-kapasan atau bulunya sendiri, dan barulah daun yang lebih besar yang paling atas. Apakah itu daun pisang atau daun jarak untuk membangun sarangnya. Nah setelah dia selesai saudaraku membangun sarangnya, dia akan bertelur di sarangnya itu. Jadi ada tahap-tahap atau proses untuk membangun sarangnya saudara. Setelah selesai dia membangun sarangnya, dia akan bertelur di sarangnya itu. Nah saudara tahu bedanya Raja Wali sama ayam kalau bertelur? Itu beda. Ayam dalam satu kali bertelur, itu telurnya bisa 5 sampai dengan 10 telur. Itu ayam. Tapi Raja Wali saudaraku, dalam satu kali bertelur, paling banyak 2 telur. Jadi ternyata saudaraku, Raja Wali sudah mengerti
dari dulu bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Gereja Tuhan zaman sekarang ini harus belajar dari burung Raja Wali. Yang bukan cuma mementingkan jumlah saja, tapi kualitas juga perlu diperhatikan. Nah, setelah Raja Wali bertelur di sarangnya itu, dia akan rami telurnya saudaraku sampai telurnya menetas. Ketika telurnya menetas, maka induk Raja Wali akan keluar dari sarangnya untuk mencari makanan buat anaknya. Dia akan terbang itu mencari makanan. Ketika dia terbang dilihat ada ayam, dia akan sambar itu anak ayam, dibawa ke atas. Anaknya sudah menunggu di atas. Biasanya kalau induk Raja Wali kasih makan anaknya yang baru menetas saudara, itu dari paruhnya. Kemudian dia akan terbang lagi, dia cari itu di bawah. Ada ular, dia sambar itu ular. Buts! Dia bawa ke atas, anaknya sudah tunggu. Kemudian dia akan terbang lagi saudaraku, untuk mencari makan malam buat anaknya. Dilihat ada anak kambing di bawah, dia sambar itu anak kambing. Raja Wali bisa sambar anak kambing loh saudara. Anaknya sudah tunggu di atas saudara. Nah, tiba satu ketika saudaraku, anaknya tidak boleh tinggal dalam sarangnya lagi. Maka induknya akan datang ke sarangnya dan induknya akan bertindak sangat aneh. Induknya mulai datang dan induknya mulai mengerjakan ayat yang ke-11 dari Ulangan pasal ke-32 tadi. Dia datang ke sarangnya, dia goyang bangkitkan isi sarangnya. Anaknya berkata, "Ya ampun, ini mama kenapa?" Tiba-tiba kata anaknya, tiba-tiba mama datang ke sarang, tiba-tiba mulai menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Kenapa ini mama? Tiba-tiba marah-marah. Mungkin darah tinggi kah? Kebanyakan makan daging kambing kah? Atau gimana? Induk Raja Wali mulai menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Dan dia cabik-cabik seluruh bagian sarangnya saudaraku. Anaknya melihat, "Ya ampun ini mama kenapa ini?" Kenyamanan sarang mulai dirusakkan. Jadi ternyata saudaraku, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita bisa saja merusakkan kenyamanan kita. Jadi ternyata saudaraku, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita itu bisa saja merusakkan rasa aman kita. Loh, kan seperti Raja Wali saudara. Ya? Jadi saudara bisa melihat saudara di sini, induk Raja Wali datang ke sarangnya, dia jungkir balikan sarangnya. Anaknya berkata, "Ya ampun ini mama kenapa?" Dia cabik-cabik seluruh bagian sarangnya sampai tinggal tangkai yang berduri di bawahnya. Begitu sampai tinggal tangkai yang berduri di bawahnya, anaknya tidak punya pilihan lagi saudara. Anaknya harus lompat keluar dari sarangnya. Ketika anaknya lompat keluar dari sarangnya, anaknya nggak tahu apa-apa itu saudaraku. Mungkin dalam hatinya dia menjerit, "Mama kejam, mama kejam." Meluncur ke bawah saudara. Begitu hampir sampai di bawah dia lihat ke atas, mamanya pura-pura cuek saudara. Mamanya pura-pura tidak melihat anaknya itu saudara. Mungkin dalam hati induk Raja Wali itu berkata, "Temukanlah jati dirimu hai anakku. Temukanlah identitas dirimu hai anakku." Itu anak Raja Wali nggak tahu apa-apa saudara, dia meluncur dari atas ke bawah. Begitu sampai di bawah dilihat ada batu cadas, mungkin dalam hatinya dia berkata begini, "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Mungkin begitu saudara, dia nggak tahu apa-apa tuh meluncur dari atas ke bawah saudara. Begitu hampir sampai di bawah saudara, mau tahu apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali, maka induk Raja Wali itu akan menukik ke bawah, dia kepitkan sayapnya dan dia sambar itu anaknya kembali. Mau tahu kecepatan induk Raja Wali kalau dia menukik ke bawah sambar anaknya? Kecepatannya itu 270 sampai 320 km per jam. Cepat sekali itu saudara. F1 itu. Formula 1 itu seperti itu saudara. Dia sambar itu anaknya saudara, dia bawa ke atas. Mungkin anaknya ketika buka mata dia berkata, "Udah di surga ini aku." Oh ternyata belum, dibuang lagi sama induknya saudara. Anak berkata, "Ya ampun mama kenapa ini?" Begitu hampir sampai di bawah saudara, disambar lagi, dibawa ke atas, dibuang lagi. "Ini kenapa mamaku? Mamaku sudah gila kah atau gimana kah?" Anak Raja Wali nggak tahu apa-apa saat itu. Pernahkah kita mengalami pengalaman-pengalaman demikian dalam hidup kita?
pengalaman-pengalaman sepertinya Tuhan membiarkan dalam hidup ini. Kita sudah berdoa Pak, Bu. Sudah gaya apapun kita lakukan. Doa sambil tunjuk-tunjuk ayat juga kita sudah lakukan itu. Doa sambil nungging-nungging juga sudah kita lakukan. Tapi kelihatannya surga sepi-sepi saja. Kelihatannya surga senyap-senyap saja. Lalu kita berkata begini, Tuhan benar enggak sih engkau ada di atas sana? Kalau benar engkau ada di atas sana, kenapa saya begini terus Tuhan? Kemudian muncul perkataan begini dalam hidup kita. Welcome to reality. Selamat datang dalam kehidupan yang sebenarnya. Yes, di hari Minggu kita datang ke gereja semangat sekali. Hari Senin sampai dengan Sabtu kita berjalan dengan kepala tertunduk. Kalah lagi dalam kehidupan. Hari Minggu datang pemimpin pujian mengangkat sebuah lagu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Hari Senin sampai dengan Sabtu kita berjalan dengan kepala tertunduk. Kalah lagi dalam kehidupan, kalah lagi dalam kehidupan. Kebaktian kita buat seperti doping center. Menangnya cuma hari Minggu. Hari Senin sampai dengan Sabtu. Kalah lagi. Jatuh dalam dosa yang sama. Jangan-jangan perkataan Karl Marx perlu kita pertimbangkan sekali lagi saudara. Sebab Karl Marx, bapak komunis itu pernah bilang begini, agama adalah sebagai candu. Jangan-jangan kekristenan kita buat sebagai candu. Menangnya cuma dalam kebaktian, menangnya cuma dalam gedung gereja. Tapi hari Senin sampai dengan Sabtu, kalah lagi. Tanpa disadari kita hidup dalam dua dunia. Menang secara rohani, tapi kalah dalam realita. Tanpa disadari kita dipermainkan seperti yoyo. Tahu yoyo? Naiknya cuma hari Minggu, hari Senin sampai dengan Sabtu di bawah. Kalah lagi. Jadi boleh saya beritahu kepada saudara siang hari ini, mengapa induk Raja Wali membuang anaknya ke bawah? Jawabannya yang pertama adalah supaya anaknya menemukan jati dirinya. Supaya anaknya menemukan identitas dirinya. Demikianlah cara Tuhan menuntun umatnya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Sebenarnya supaya kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Halo. Biasanya saudara, kalau kita sudah menemukan identitas atau jati diri kita, sudah aman hidup ini. Percaya sama saya, mau apapun yang terjadi dalam hidup ini udah aman. Sebab kita sudah kenal identitas diri kita, jati diri kita, kita sudah tahu. Saudara bisa bayangkan itu di sini, anak Raja Wali pasti marah sama induknya. Tapi waktu dia gerakan sayapnya saudara, dibuang dari atas, disambar, dibuang dari atas, itu cara latihan terbang Raja Wali. Tapi ketika anak Raja Wali itu gerakan sayapnya saudaraku, wih, kok beda ya? Kok beda katanya, kok berhenti ya? Mamanya lihat, mamanya bilang begini, haha, dia sudah bisa terbang. Waktu anak Raja Wali sudah bisa terbang saudaraku, dia bilang begini sama mamanya, terima kasih mama, sekarang saya sudah bisa terbang. Sebab cara belajar terbang bagi Raja Wali nggak ada jalan lain kecuali terbang. Iya dong. Nggak mungkin kan induk Raja Wali datang ke sarangnya, kemudian dia bilang begini sama anaknya, cara belajar terbang terbaik adalah, pelajaran pertama untuk bisa terbang adalah, nggak kayak begitu kan, nggak ada teorinya. Sama seperti kita mau belajar berenang dulu. Ada yang nggak bisa berenang di sini? Semuanya bisa berenang? Ingat nggak waktu kita pertama kali belajar berenang? Ingat nggak? Ya kan? Nggak mungkin kan kita mau bisa berenang, ya
Kita ambil jalan praktis, kita ke toko buku Gunung Agung atau toko buku Gramedia, cari itu VCD, DVD atau buku, 12 langkah praktis untuk bisa menjadi juara berenang. Gak mungkin kan kayak begitu? Sama seperti burung Raja Wali ini saudaraku. Ketika dia mau bisa terbang, dia harus latihan terbang. Kita juga gitu waktu mau belajar berenang dulu saudara. Kalau kita mau bisa berenang adalah kita harus lompat ke kolam. Pastikan kolam itu ada airnya dan agak dalam. Jangan nggak ada air saudara. Itu bukan berenang nanti, masuk ICU nanti saudara. Ya, lompat ke kolam, pastikan kolam itu ada airnya. Walaupun pertama-tama kita udah mau tenggelam tuh, gini, tapi saya percaya lama-kelamaan kita pasti bisa terbang. Jadi boleh saya beritahu kepada saudara siang hari ini, kadangkala di tengah-tengah masalah dalam hidup ini, di tengah-tengah tantangan dalam hidup ini, di tengah-tengah air mata dalam hidup ini, kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Makanya saudara, jangan sia-siakan air matamu. Jangan sia-siakan kesusahanmu. Jangan sia-siakan kepedihanmu. Pakai itu semua sebagai kesempatan kita untuk bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Halo. Kalau saudara bertanya sama saya, Pak, apa sih identitas atau jati diri kita? Simple, sederhana. Identitas atau jati diri kita adalah kita ini anak-anak Allah dan Tuhan pasti melindungi kita. Pada saat masalah datang dalam kehidupan kita, di titik-titik seperti itulah kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Bahwa saya ini adalah anak-anak Allah, penuh dengan kuasa Allah, dan saya bisa mengatasi masalah atau badai dalam kehidupan saya. Itu identitas kita yang sesungguhnya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Agama Kristen adalah identitas palsu buat kita. Makanya jangan dekati kekristenan kita hanya sebagai agama saja. Identitas kita yang sesungguhnya adalah kita ini anak-anak Allah, penuh dengan kuasa Allah, penuh dengan kemuliaan Allah, dan kita bisa mengatasi persoalan dalam hidup kita. Itu identitas kita yang sesungguhnya. Tolong catat itu baik-baik. Tolong renungkan, tolong camkan itu baik-baik. Itulah identitas kita yang sesungguhnya. Roma pasalnya ke-8 ayat ke-37 berkata, kita ini adalah umat lebih dari pemenang. Kuasanya sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah coba lihat Efesus pasalnya ke-3 ayat ke-20. Tadi pagi saya sudah kupas ayat itu dari sisi yang berbeda. Siang hari ini saya cuma lihat dari sisi yang berbeda saudara. Ini ayat powerful saudara. Ini ayat luar biasa saudara. Makanya tadi pagi saya sudah bilang sama jemaat yang hadir di ibadah pertama. Ya, orang Kristen harus suka baca firman. Iya, kalau kita nggak mengerti firman, habis kita saudara. Iblis itu tahu firman saudara. Karena dia tahu firman, makanya diputar balikkan itu firman. Kalau kita orang percaya anak Tuhan nggak ngerti firman, habis kita saudara. Habis, hanyut kita dengan dunia ini. Makanya kita harus suka baca firman. Orang Kristen bangun pagi itu yang harus dilakukan adalah berdoa, baca firman. Saya mendisiplinkan diri saya saudara, bangun pagi hari, saya belum ngapa-ngapain, saya langsung lipat tangan, saya berdoa, saya nyembah Tuhan. Kalau kita enggak, orang Kristen zaman sekarang bangun pagi yang pertama dicari apa? Handphone, BB. Nyalain itu, malamnya kita caskan tuh, kita cek email, kita cek Facebook, kita cek Twitter, kita update itu semua, kita cek BBM. Loh saya enggak anti teknologi, saudara, saya ikuti semua teknologi. Tapi maksud saya di sini adalah kita enggak boleh menempatkan sesuatu
di atas Allah, Tuhan harus segalanya dalam kehidupan kita. Bangun pagi itu harus berdoa, saudara. Kalau bisa jangan ke kamar mandi, kalau bisa tahan. Nggak usah buat kopi dulu lah, nggak usah baca koran dulu. Yang pertama melek mata, ingat Tuhan, ucap syukur, minta tuntunan Tuhan sepanjang hari yang engkau akan lalui. Supaya engkau tidak salah jalan, supaya Tuhan selalu menyertai dalam kehidupanmu. Ya memang Tuhan selalu menyertai, tapi kalau kita nggak pernah ingat Dia, saudara, kita ingatnya dunia terus. Makanya nggak cukup kalau saudara ngisi kerohanian saudara itu cuma hari Minggu, nggak cukup, saudaraku, nggak cukup. Baca itu firman tiap hari, Iya, saudara, saya punya trik, saudara, punya cara bagaimana kita bisa habis baca Alkitab 1 tahun itu. Tiap awal tahun tuh beli Alkitab baru, saudara. Iya, saya punya Alkitab banyak, saudara. Di mobil ada, di mana ada, di handphone ada. Kalau ada kesempatan baca firman. Kalau kita lagi bete, apa tuh anak muda saya bilang lagi galau. Galau tuh singkatannya God always listening and understanding. Nah, ketika kita dalam keadaan seperti itu, kita ingat Tuhan. Jangan ingat yang lain. Kenikmatannya cuma sementara, habis itu lupa lagi, saudara. Justru ada masalah baru lagi, saudara. Ingat Tuhan. Makanya bagaimana firman Tuhan bisa ingat, saudara? Bagaimana firman Tuhan bisa menjadi rema kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Nggak mungkin. Saya juga khotbah, saudara. Itu saya ada ayat yang nggak saya siapkan tiba-tiba muncul. Nah itu karena apa? Karena saya biasakan diri saya baca firman. Bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan kalau nggak pernah baca? Nggak mungkin. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Sama seperti saya, bagaimana bisa kenal dengan Pak Tony kalau saya nggak punya hubungan, kedekatan dengan beliau. Begitu juga dengan hubungan kita sama Tuhan. Kekristenan itu adalah hubungan. Amin. Lihat salib, saudara. Di depan ada salib walaupun kecil. Ya. Lihat salib, saudara. Salib punya pengertian hubungan kita dengan Tuhan. Lihat yang vertikal tuh jauh lebih panjang. Itu merupakan hubungan kita dengan Tuhan tuh adalah hal utama, hal prioritas dengan Tuhan. Yang horizontal, yang mendatar tuh hubungan kita dengan sesama. Yang penting itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Makanya 1 Yohanes bilang, bagaimana dengan yang tidak kelihatan bisa membangun hubungan? Kalau dengan yang kelihatan saja bentrok. Gak mungkin. Hubungan menunjukkan kedewasaan kita. Makanya kekristenan itu adalah hubungan. Tadi pagi saya sudah singgung tuh 24 jam, 24 hours. Kayak coffee shop 24 hours tuh, kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Makanya kalau sebagai orang Kristen dalam 1 kali 24 jam dalam hidup saudara tidak pernah membangun hubungan, itu udah kelewatan. Anytime, any place, kapanpun, dimanapun. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Halo, tadi saya tanya sama Pak Tony, sama Pak Marco, di tempat ini ada kebaktian menara doa setiap hari Rabu 2 minggu sekali. Jemaat harus suka atau harus melatih diri saudara untuk melibatkan diri dalam setiap pertemuan doa. Push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi, jangan menyerah. Tadi waktu saya salaman sama jemaat di ibadah pertama, ada seorang ibu datangin saya. Ibu itu bilang, Pak, saya doakan suami saya, Pak, katanya. Akhirnya mau datang juga ke gereja baru 2 kali. Saya bilang, itu Bu, kuasa dari doa. Orang Kristen harus suka doa. Amin. Loh, saya tidak sedang pengerja di sini, full timer sini, gembala sini tidak titip-titip ke saya, Pak, nanti tolong Pak supaya menara doa jemaat hadir. Enggak ada mereka, boleh cek. Ya, Roh Kudus suruh saya. Ya, setiap hari Rabu di tempat ini ada menara doa, saudara. Libatkan diri saudara untuk datang dalam kebaktian doa, menara doa. Berdoa, saudara. Amin. Ada yang ikut WPA di sini bulan Mei kemarin? 14 sampai 18 Mei? Ada? Seminarnya? Ada seorang hamba Tuhan bilang begini, saudara. Indonesia, apinya itu lagi ada di Indonesia, saudara. WPA yang pertama, yang kemarin itu bulan Mei itu yang kedua. WPA yang pertama itu tahun 98, saudara, itu di Korea Selatan.
Bagaimana Korea Selatan bisa, kekristenan bisa menanjak, itu karena orang Korea itu suka berdoa. Nah sekarang apinya tuh di Indonesia, saudaraku. Bahkan ada seorang hamba Tuhan bernubuat, saudara, 50% lebih rakyat Indonesia akan percaya Yesus. Itu karena doa saudara dan saya. Iya, kekristenan itu bersaksi saudara, kesaksian. Iya, pengalaman hidup, kita berdoa, hasilnya ada. Kita miliki Tuhan yang hidup loh saudara. Yang real. Kadang-kala kita menyepelekan, ya makanya itu rasa nyaman membuat kita terlena dalam kehidupan kekristenan kita. Kita lupa Tuhan, karena semuanya tuh everything is okay. Semuanya sudah tersedia, lupa Tuhan. Kalau saudara lupa Tuhan, hati-hati saudara. Saudara bisa terjebak dengan yang namanya kesombongan. Makanya saya tidak suka tuh motivator saudara. Motivator itu karena apa? Maafkan saya. Iya, motivator itu saudara perhatikan. Motivator itu berkata bahwa semuanya itu berpusat pada diri manusia. Itu jadi humanis saudara. Enggak, kita bisa seperti kita ada saat ini itu karena campur tangan Tuhan. Kita ini gak bisa apa-apa loh saudara. Saya ini bisa berkhotbah saudara, jadi pembicara. Waduh dulu ngomong aja susah, minder saudara, malu. Itu kalau bukan karena Tuhan gak mungkin. Makanya saya bilang jadi orang Kristen kalau ikut Yesus cuma setengah-setengah enggak dapat apa-apa. Ingat Tuhannya cuma hari Minggu. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu ingat dunia. Enggak dapat apa-apa, maafkan saya saudara. Enggak dapat apa-apa, saudara mau ngundang saya enggak apa-apa. Mau ngundang lagi terserah saudara. Saya cuma mau taat sama Roh Kudus. Enggak dapat apa-apa saudara. Kalau ikut Yesus cuma setengah-setengah. Hai pengusaha, anak-anak Tuhan. Engkau yang berusaha, iya. Kalau engkau enggak takut sama Tuhan, hati-hati saudara. Mungkin hari ini engkau berhasil, sukses menurut pandanganmu. Tapi belum tentu di pandangan Tuhan sama. Iya, saya banyak kenal pengusaha-pengusaha Kristen, anak-anak Tuhan yang dipercaya Tuhan. Iya, ketika mereka ngundang saya khotbah di kantornya saudara. Saya bongkar tentang pajak. Tersinggung mereka. Hati-hati, ya, jangan kompromi sama dunia, itu awal kejatuhan kita. Yuk kita lihat Efesus pasalnya ketiga ayat ke-20. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saudaraku, masalah, tantangan, tapi di saat itulah kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Efesus 3 ayat ke-20. Alkitab bilang begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja. Di mana saudara? Di mana? Di mana? Di dalam kita. Artinya begini, sesungguhnya itu ada kuasa aktif yang bekerja dari dalam diri kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kan Alkitab bilang itu seperti yang ternyata dari apa saudara? Dari apa? Kuasa yang bekerja di mana? Di mana? Yang paling keras di mana? Sekali lagi di mana? Artinya dari dalam diri kita itu bekerja kuasa Allah yang dahsyat. Nggak peduli saudara sudah menjadi orang Kristen 20 tahun, atau 10 tahun, atau baru kemarin. Pokoknya di dalam diri saudara itu bekerja kuasa Allah yang dahsyat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Makanya jaga hidupmu, jaga tubuhmu. Sebab dalam tubuhmu itu berdiam kuasanya Tuhan. Halo, tubuh kita itu bait Allah. Hati-hati dengan tubuh ini. Yang gak penting jangan masukin. Yang gak penting jangan diisapin. Gak mungkin Pak, saya sudah dari kelas 6 SD merokok. Gak mungkin saya bisa melepas. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya perokok berat saudara dulu. Dulu. 97 saya bertobat, saya lepas semuanya. Jenis narkoba saya pernah konsumsi itu semua. Mestinya binasa, mestinya mati, berapa kali OD, berapa kali overdosis. Tapi Tuhan itu dahsyat. Bahkan Tuhan masih mengizinkan saya ngambil program pasca sarjana teologi. Saya ketemu sama dokter di RIK di tengah laut. Waktu saya melayani pasca kemarin bulan April. Ini dokter di perusahaan Sinok,
China company, oil company. Saya tanya sama dokter itu, dok, racun di kepala itu berapa lama hilang? Dia bilang begini, Pak Pendeta, itu nggak pernah hilang. Katanya. Jadi kalau saya buka kepala saya ini, sudah otak saya, itu racun semua. Sudah. Mestinya binasa, mestinya mati, tapi Tuhan dahsyat. Makanya ikut Yesus itu jangan setengah-setengah, saudara. Tidak dapat apa-apa. Makanya Tuhan izinkan masalah itu datang dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan yang kedua menuntun kita adalah, yang pertama adalah supaya kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Yang kedua adalah supaya kita bisa menemukan potensi kuasa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita nyatakan keluar. Maka tadi Efesus 3 ke 20, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Berarti Tuhan izinkan masalah itu datang dalam kehidupan kita supaya kita menemukan potensi kuasa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita nyatakan keluar. Katakan saya keluar. Ada sebuah hukum rohani yang ingin saya tunjukkan kepada saudara bahwa kuasa bagi setiap orang percaya itu selalu bekerja dari dalam, bukan dari luar. Berarti dari dalam diri kita itu bekerja kuasa Allah yang dahsyat. Amin. Makanya jaga hidup saudara, jaga tubuh saudara. Saya jaga tubuh saudara, tubuh saya saudara. Sejak saya terima Yesus, saya bertemu pribadi lepas pribadi dengan Yesus, saya jaga tubuh saya. Enggak sembarangan. Iya, saya masukin enggak sembarangan. Iya sudah, karena hidup di dalam tubuh saya itu berdiam kuasanya Tuhan. Makanya kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 bilang apa? You will receive power when Holy Spirit comes to you. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bagaimana Roh Kudus bisa betah di dalam diri kita kalau tubuh kita, hidup kita cemari terus? Nggak bakal betah. Saudara pernah perhatikan nggak? Saya kalau mau tidur saya selalu renungkan itu. Yesus saudara dicaci maki, dicambuk, disalibkan, ditampar, ditendang, di apapun, dia enggak marah. Dia enggak membalas. Tapi ketika rumah Bapaknya, bait Allah itu dibuat seperti sarang penyamun. Dia marah, dia balikkan itu meja, dia marah itu. Bukankah tubuh kita ini bait Allah? Jaga tubuh, saudara. Saya jaga tubuh saya, sebab dalam tubuh saya ini berdiam kuasanya Tuhan. Saya tahu ada kuasa dalam diri saya. Makanya perhatikan saudara, Raja Wali sama ayam latihannya berbeda terbang. Saudara pernah lihat ayam terbang? Saya nggak pernah tuh lihat ayam terbang. Yang saya lihat ayam cuma lompat. Iya, di sekolah Alkitab banyak tuh ayam lompat dari piring satu ke piring yang lain, saudara. Waktu saya sekolah Alkitab, saudara, ini cuma flashback sebentar, saudara. Waktu saya lulusan sekolah Alkitab Tawangmangu. Saya ambil S1 saya di Tawangmangu di Solo, di Jawa Tengah. Ya, jadi makannya itu pagi tempe, siang tempe, malam tempe. Sorenya pagi tahu, siang tahu, malam tahu. Kalau nggak tempe ya tahu lah, itu diet center bagi saya, saudara. Tapi menu paling enak tuh hari Senin sore, yaitu ayam goreng. Waduh, ayam goreng itu menu favorit saudara. Seminggu sekali setiap hari Senin. Saudara boleh cek ya, saudara, teman atau kenalan saudara yang sekolah di Tawangmangu. Setiap Senin sore itu makan ayam goreng. Jadi kalau makan ayam goreng saudara, mahasiswa sekolah Alkitab di tempat kami tidak ada yang tutup matanya. Jangan pernah tutup mata pada saat menunya ayam goreng. Sebab kalau kita tutup mata saudara, ayam akan pindah ke piring orang lain. Jadi berdoanya sambil berjaga-jaga saudara. Tetap berdoa, ini bayangin mau cetak hamba Tuhan. Jadi saya punya teman, ketemunya di Facebook 14 tahun yang lalu. Dia bilang saya sih ini katanya. Saya lupa, kamu angkatan berapa? Saya angkatan ini katanya dia. Kok saya lupa, saya yang mana sih kamu? Itu loh yang ayamnya pernah hilang. Oh saya baru ingat. Oh itu kok kamu. Jadi waktu ayamnya hilang Pak Bu, dia lapor ke kepala asrama. Orang yang paling kami takuti di asrama adalah kepala asrama. Sebab sekolah Alkitab di tempat kami itu pembentukan karakter. Kalau laporan dari kepala asrama, ini karakter si Anu, nggak becus, nggak bakal diwisuda. Kami takut banget sama kepala asrama, saudara. Iya, pasti bilang itu loh yang ayamnya hilang, saya baru ingat. Nah makanya saudara pernah lihat nggak ayam terbang?
Saya nggak pernah lihat itu ayam terbang, yang saya lihat ayam lompat. Makanya latihannya berbeda saudara, antara ayam dengan Raja Wali. Raja Wali latihan terbang seperti tadi tuh, dilempar, dibuang, diangkat, dilempar lagi, dibuang. Nah itu Raja Wali. Nah saudara ini ayam apa Raja Wali? Bagi saya ayam itu nggak pernah terbang saudara, paling lompat. Ayam itu kalau mau terbang saudara, walaupun bukan terbang tuh udah heboh saudara. Waduh sayapnya udah gini-gini saudara, bulunya pada berdiri semua kayak pakai jelly atau gimana lah saudara. Ya paling jauh 3 meter. Tahukah saudara pelompat jauh dari Amerika Serikat itu hampir melompat 6,9 sekian, poin sekian meter, hampir 7 meter saudara. Jadi bagi saya ayam enggak terbang, ayam cuma lompat. Jadi mari saya beritahu kepada saudara siang hari ini, ya, tujuan Tuhan menuntun kita supaya kita bisa menemukan potensi kuasa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kita nyatakan keluar. Ada apa dalam diri saudara? Ada kuasa. Katakan saya kuasa. Coba kasih salam kanan kirimu, katakan ada kuasa dalam dirimu. Oleh sebab itu tolong jangan ngantuk. Sebab saya lihat ada mata-mata sudah 5 watt, sudah ngantuk. Ya, saya bukan tipe hamba Tuhan yang suka nengkang-nengking roh ngantuk saudara. Ada hamba Tuhan sebelum khotbah ditengking itu roh ngantuk. Karena ini sudah jamnya saudara. Saudara sudah makan pagi? Sudah makan siang? Makan pagi udah belum? Belum, sama saudara. Iya, ini jam rawan kalau pembicara saudara, ini jam rawan ini. Ya, iya, bagi pembicara ini jam-jam, waduh jam-jam ekstra saudara. Ya, makanya saya tetap bersemangat, saya tetap berteriak khotbah buat saudara supaya saudara nggak ngantuk. Karena sudah jamnya. Nanti kalau saya tengking roh ngantuk, saudara nggak ngantuk-ngantuk, saya lagi disalahkan saudara. Iya kan? Ini mungkin saudara duduk, saudara berdoa sama Tuhan, doanya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Maksudnya cepat kayak ini jam rawan saudara. Perut kosong, suruh duduk, dengar orang bicara, ruangan AC. Aduh, enak banget itu, mata tutup. Ada apa dalam diri saudara? Ada kuasa. Kuasa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita adalah kuasa kehidupan. Kuasa kehidupan untuk mengalahkan masalah, kuasa kehidupan untuk mengalahkan badai, kuasa kehidupan untuk mengalahkan tantangan, kuasa kehidupan untuk mengalahkan rintangan, penderitaan. Intinya begini, orang percaya enggak boleh kalah. Anak-anak Tuhan enggak boleh menyerah. Pakai kuasa yang ada dalam diri kita, kita nyatakan keluar. Katakan saya keluar. Saudara tahu nggak nama kita sebagai orang percaya itu apa? Nama kita sebagai orang percaya adalah The Storm Raider. Pengendara badai. Kita ini pengendara badai loh saudara. Kalau badai datang, kita tidak kalah. Tapi kita mengendarai badai tersebut. Tahu nggak saudara, Raja Wali kalau terbang itu jarang menggunakan sayapnya begini. Raja Wali kalau terbang saudara cuma buka sayapnya. Dan dia menggunakan tenaga angin untuk membawanya terbang lebih tinggi lagi. Makanya hanya ada satu kata yang cocok untuk burung Raja Wali. Dan tidak cocok untuk burung-burung yang lain. Apapun itu jenis burungnya. Kata itu berbunyi soaring like eagle, soar. Pernah dengar kata soar? Apa itu arti soar? Boom. Kata membumbung itu cuma cocok untuk Raja Wali. Masa saudara pernah dengar maka membumbunglah ayam itu tinggi? Enggak ada kan saudara. Saudara tahu arti membumbung apa? Membumbung adalah terbang dengan menggunakan kekuatan angin. Anginlah yang membuat Raja Wali terbang lebih tinggi lagi. Makanya kalau ada badai di hutan saudara, semua binatang pasti sembunyi, semua binatang pasti ngumpet. Mau dia King Kong ada di sini saudara, orang di sini saudara tersinggung nanti. Mau dia King Kong, mau dia jerapah, mau dia badak, mau dia apapun, kalau ada badai di hutan, dia pasti sembunyi. Tapi kalau Raja Wali tidak pernah saudara. Badai datang, kalau badai datang, Raja Wali akan terbang lebih tinggi lagi. Kuasa itu ada dalam diri saudara. Potensi kuasa itu ada dalam diri saudara. Kuasa itu bekerja dari dalam diri kita, bukan dari luar diri kita.
Dia taruh kuasanya dalam kita dan kuasanya diam di dalam kita. Coba kita lihat Roma 8 ayat ke-11. Kita selesai di sini. Kitab Roma pasalnya ke-8 ayatnya ke-11. Ini tanggal berapa saudara? Waduh, baru gajian. Biasanya kalau disebut kita selesai di sini kata hamba Tuhannya. Yang datang suami istri, istrinya colek suaminya. Pak, mau makan di mana Pak? Baru gajian. Mau makan di mana Pak? Mau makan di Hoka-Hoka Bento atau mau makan di Pizza Hut Pak? Itu baru gajian tanggal 1. Kalau hamba Tuhannya bilang kita selesai di sini. Itu tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17, istrinya senggol. Pak, mau makan apa di sini Pak? Masih ada lah sisa uang. Mau makan mie ayam atau mau makan kue tiaw goreng. Tapi kalau sudah tanggal 25, 26, 27, pertanyaannya beda. Kalau pendetanya bilang kita selesai di sini, pertanyaannya beda. Pertanyaannya bilang begini, Pak, habis ini kita mau makan siapa Pak? Katanya. Nah itu joke saudara. Di sini nggak ada. Ya. Biasanya kalau disebut dibilang kita selesai sini kata pendetanya, wah senang, selesai juga dia. Saya ingat waktu saya kecil Pak Bu, ya, waktu saya SD, berangkat ke sekolah berharap pulang cepat. Itu biasa tuh waktu kita kecil tuh kayak begitu tuh. Iya, sama seperti orang Kristen, datang kebaktian berharap khotbahnya singkat. Iya, saya ingat waktu kecil. Ya, jam pelajaran kedua guru saya masuk kasih pengumuman. Anak-anak hari ini pulang cepat karena bapak sama ibu guru mau rapat. Wah, senang banget saya saudara. Menjurit saya saudara. Lupa tugas seorang murid itu belajar bukan pulang cepat. Tugas orang Kristen hari Minggu datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Di luar banyak, di Alaska, di Kutub Utara ada, sini nggak ada. Saya tahu dari wajah-wajah saudara. Roma 8 ayatnya ke-11. Kitab Roma pasalnya ke-8 ayatnya ke-11. Ini tiba-tiba muncul, ini ayat profetik saudara. Ya, bahwa kuasa itu ada dalam diri kita. Ya, sudah ada di depan, yuk kita baca pelan-pelan ya. 2, 3. Dan jika roh dia yang telah diam di dalam, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Kalau roh yang membangkitkan Yesus diam dalam saudara kata Alkitab, maka roh itu juga yang akan membangkitkan tubuh saudara sehingga kita menjadi umat-umat lebih daripada pemenang. Amin. Terimalah kuasa itu, jangan pernah menyerah pada masalah kehidupan sebab kita adalah raja walinya Tuhan. Alkitab bilang begini, laksana raja wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Tujuan Tuhan yang pertama menuntun umatnya adalah supaya kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita. Bahwa kita adalah umat-umat lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Tujuan Tuhan yang kedua menuntun setiap umatnya adalah supaya kita bisa menemukan potensi kuasa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan saudara dan saya. Kita nyatakan keluar. Lewat persoalan, lewat masalah itulah kita bisa menemukan potensi kuasa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita bisa nyatakan keluar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tujuan Tuhan menuntun kita. Yang ketiga adalah supaya kita tidak bergantung pada Allah asing. Tapi kita cuma bergantung kepada Tuhan saja. Apapun yang menjadi persoalan dalam hidup saudara hari-hari ini. Saya undang pemain musik tampil ke depan, worship leader, the singer. Apapun yang menjadi persoalan dalam hidup saudara hari-hari ini. Saya bukan menyepelekan, menggampangkan masalah dalam hidup saudara. Tapi mari, hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketahuilah bahwa Tuhan selalu menuntun setiap
umatnya. Dia selalu ada beserta dengan kita. Amin. Tahu arti Immanuel, saudaraku?